Silakan Pak Anas. Ya, iya, selamat malam Bang Kaisar. Malam Pak. Ini aku cuma nanya aja, minta penjelasan aja dari Yohanes 8 ayat 85. Yang aku sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kecil suaranya Pak. Halo? Suaranya kecil. Ada? Ya, silakan. Ya, silakan. Gimana diulang Pak? Itu Yohanes 8 ayat 85 atau 58 yang kata Yesus, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kata ada ini yang saya ingin tahu apa maksudnya. Sebentar, aku mau cari ayat. Ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi orang Kristen kan meyakini dan percaya sesuai dengan data Alkitab bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Jadi natur kemanusiaan Yesus memang baru ada ketika dilahirkan oleh Maria. Maria yang seorang wanita perawan. Tetapi natur ilahi Yesus sudah ada di dalam diri Allah sebelum segala sesuatu ada. Maka dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada di dalam diri Allah. Jadi karena Yesus adalah firman, maka tepat. Memang kalau kita pikir-pikir ayat ini ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Kalau berbicara dari sisi kemanusiaan Yesus, maka kemanusiaan Yesus itu baru ada saat dilahirkan atau dikandung oleh Maria. Tetapi orang Kristen melihat Yesus itu tidak hanya yang dilahirkan. Bagaimana Maria hamil, maka firmanlah yang menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Kapan firman Allah itu ada? Kekal ada di dalam diri Allah. Jadi karena firman ada di dalam diri Allah, maka tepatlah sebelum Abraham, Yesus sudah ada. Bahkan di ayat lain dikatakan sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Itu menunjukkan bahwa dia adalah firman Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku Alfa dan Omega. Artinya sebelum dunia ada, Yesus dalam sifat ilahi atau dalam hakikat firman sudah ada di dalam diri Allah. Karena Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan sampai 3, Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Allah berfirman karena Allah itu memiliki firman. Seperti itu jawabannya, bro. Ya, berarti kata ada itu dia bukan bermakna metafora ya? Ya, ini memang kebenaran kenyataan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham. Tetapi keberadaannya adalah sebagai firman. Oke, saya coba share ya. Share ayat ini. Oke. Jadi gini ya. Allah orang Kristen itu kan Allah yang Esa. Supaya ini, jadi Allah yang Esa itu dia memiliki firman di dalam dirinya. Dia memiliki roh di dalam dirinya. Gambarnya seperti ini. Jadi firman Allah ini kekal di dalam diri Allah. Yohanes pasal 1. Roh Allah kekal di dalam diri Allah. Jadi roh Allah dan firman Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah. Walau bisa dibedakan. Oke? Jadi kita lihat di sini ya. Firman itu kekal dalam diri Allah. Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman-Nya. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Firman itu logos. Ilmu pengetahuan pikiran Allah. Oke, sedangkan rohnya itu kekal juga di dalam diri Allah, olehnya Allah memberikan segala kehidupan. Jadi Yesus itu adalah firman Allah. Saya tunjukkan di sini. Langsung saya masuk ke sini ya. Oke. Saya kasih contoh ini, gambarannya seperti ini. Jadi Tuhan Allah yang Esa, yaitu Theos, yaitu Bapa, memiliki firman di dalam dirinya, memiliki roh di dalam dirinya. Firman-Nya menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi begini, sesuai dengan pertanyaan bro tadi ya. Bentar,
dari lari. Jadi, mengapa Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada? Karena memang Yesus itu adalah firman. Firman ini kekal, ada di dalam diri Allah. Inilah yang diutus mengambil rupa manusia. Tetapi ketika firman menjadi manusia, Allah tidak kekurangan dan tidak kehilangan firman. Kenapa? Karena firman Allah kekal dan Allah Maha Kuasa. Dia dapat menurunkan firman-Nya, mengambil rupa manusia tanpa dia kekurangan atau kehilangan firman. Jadi ketika Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, itu menunjuk bahwa dia adalah firman. Makanya Yesus itu memiliki dua natur. Ada lagi nanti di ayat lain dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan, Yesus itu sudah ada. Saya pikir sudah sampai ya penjelasannya. Jadi mengapa demikian? Itu betul bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham. Karena dia adalah firman. Ini dia. Yang kekal di dalam diri Allah Sang Pencipta. Oke bro, terima kasih. Oke, makasih Berarti Kak. bukan boleh Tanggapi, silakan Pak Anas. tanggapi ya. Berarti bukan bermakna metafora ya, bukan ya? Ya bukan bermakna metafora, ya itu kenyataan apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Iya. Saya kan sudah Artinya jawab bro. Cuma Itu ingin kenyataan. memastikan aja kalau berarti bukan makna metafora. Terus kalau demikian, kalau memang Yesus mengatakan seperti itu bahwa sebelum Abraham jadi Yesus sudah ada, terus kenapa di dalam Matius 1 ayat 1 kalau nggak salah isinya itu tentang ayatnya itu menjelaskan tentang keturunan silsilah Yesus ya, anak Daud terus anak Abraham. Oke, saya jelaskan lagi ya. Oke, saya pakai gambar ini lagi ya. Tunggu, aku tambah lagi. Kalau di ayat Matius 1 ayat 1 ini yang menjelaskan tentang silsilah Yesus sebagai keturunan Daud, itu bukan bermakna metafora. Oke, saya jelaskan ya bro. Ya, silakan. Oke. Jadi gini. Hakikat Yesus yang adalah firman itu kekal ada di dalam diri Allah bahkan sebelum dunia ada. Tetapi tubuh Yesus yang manusia ini memang baru ada setelah firman mengambil rupa manusia di dalam rahim Maria. Ingat ya. Jadi firman menjadi manusia namanya Yesus. Kemanusiaan Yesus ini baru ada di dalam rahim Maria. Ya, Maria. Ini di rahim Maria. Karena Maria itu seorang Yahudi dan dia punya suami seorang Yahudi, maka dalam budaya Yahudi tentu Yesus ini adalah Yahudi. Ya. Oke. Jadi kalau dikatakan Yesus ini punya silsilah, karena dengarkan sekali lagi. Hakikat Yesus sebagai firman itu kekal di dalam diri Allah sebelum dunia ada. Tetapi hakikat Yesus sebagai manusia itu baru ada setelah firman mengambil rupa menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Maria orang Yahudi, maka Yesus juga adalah keturunan Yahudi secara kemanusiaannya. Tetapi secara hakikat keilahiannya, dia adalah firman Allah. Oke, saya pikir sudah bisa saya jelaskan. Iya, udah. Tambah lagi boleh nggak? Ya silakan bro. Nah, ada satu pasal lagi di Yeremia 1 ayat 5. Kalau menurut saya ini ayat ini serupa kayaknya dengan Yohanes 8. Yeremia 1 ayat. Bunyinya gini. 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi gini, sebelum di rahim ibunya, berarti kan Yeremia sudah ada. Itu kan kalau maknanya. Benar nggak? Iya, kau selesaikan dulu, bro. Terus, namun
apakah kalimat ada ini bermakna bahwa Yeremia sudah tercipta dalam suatu bentuk atau suatu wujud? Karena ini ya aku mengambilnya nih kata ada ini. Ya. Ini maknanya gimana itu, Gang? Kalau ini kan dengan apa itu Yohanes 8. Ini sebutkan juga kan gitu. Oke, saya coba jelaskan ya. Oke, Yeremia pasal 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Perhatikan ya. Bagi Tuhan itu sebenarnya bro, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Karena dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi sudah pasti bahwa Yeremia tetaplah benih biologis manusia. Ya, karena dia punya ayah dan ibu dan dia hasil benih biologis. Tetapi siapa dia? Tuhan tentu tahu. Kenapa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua waktu itu satu. Karena dia maha kuasa. Maha kuasa itu artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka ketika dikatakan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Artinya, sebelum dia ada, ya Tuhan tahu, namanya maha tahu. Tetapi beda dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah firman Allah yang kekal ada di dalam diri Allah. Beda dengan Yeremia. Yeremia adalah benih biologis orang tuanya yang keberadaannya adalah diketahui oleh Tuhan sebelum dia ada. Karena Tuhan di sini, Yahweh, Bapa itu adalah Maha Kuasa. Jadi jangan ditarik nanti bahwa berarti Yeremia sama dengan Yesus. Beda konteksnya. Karena apapun ceritanya, Yeremia itu lahir dari rahim ibunya dan dia punya bapa dan itu hasil biologis. Saya pikir itu sudah bisa menjelaskan. Ya, Pak Sebenarnya Anas. kata kuncinya itu, ya sebenarnya kata kunci itu yang aku pegang itu sebenarnya adalah kata ada itu. Karena kalau kata ada, setelah aku membaca, itu berarti kan seperti perencanaan gitu. Semuanya itu telah direncanakan oleh Sang Pencipta kan gitu. Seperti saya kan, saya juga secara pribadi diri saya sendiri ini sebelum saya lahir, saya sebenarnya sudah ada di rencananya Allah, Tuhan saya gitu. Mungkin itu aja dulu, nanti lanjut ke pertanyaan yang lain karena Oke. ya, Jadi lanjut. gini bro, cara belajar Alkitab kan tidak boleh hanya mengambil kata sudah ada itu. Seperti yang disampaikan oleh teman saya tadi, ada namanya perikop atau konteks. Ada namanya konteks dekat, ada konteks jauh. Belum lagi nanti kita kalau belajar tentang yang namanya budaya. Itu bagian dari konteks sih. Belum lagi nanti kalau kita masuk ke kritik teksnya, makna teks di situ banyak. Jadi yang pasti bahwa Yesus itu firman. Maka dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada, karena dia adalah firman. Tetapi beda dengan Yeremia. Yeremia bukan firman yang menjadi manusia. Tetapi dia adalah manusia yang lahir dari hasil biologis orang tuanya. Tetapi sebelum dia lahir pun Tuhan tahu kenapa. Karena Allah itu maha hadir, maha kuasa. Tidak ada dibatasi oleh ruang dan waktu. Bagi Tuhan tidak ada masa lalu atau masa depan. Kenapa? Karena maha kuasa. Oke, saya pikir itu. Oke, lanjut iya. ke Oke. yang berikut. Boleh, Ya, boleh silakan. satu kali Silakan lagi. kalau gitu. Ya, silakan. Silakan. Iya, soalnya tadi Bang Erwin menyebutkan tentang masalah perikop kan. Jadi memang di sini ada perikopnya itu kalau saya tidak baca perikopnya apa, tapi ayat ini kan dari mulai Yohanes 8 ayat 53 sampai 59 kan situ. Jadi gini, muncul lagi pertanyaan di kepalaku. Jika Yesus mengatakan bahwa aku Abraham, sebelum Abraham jadi aku telah ada, gitu kan? Apakah Yesus lebih besar dari Abraham?
Kalau pertanyaannya apakah Yesus lebih besar dari Abraham? Ada ayat mengatakan bahwa Yesus itu terkemuka di bumi di surga. Sedangkan Abraham itu kan bukan terkemuka di bumi di surga. Bahkan dalam konteks Ayat di Kristen, mana itu? Matius 28, Yesus terkemuka di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga. Oke, ya. Baru dikatakan bahwa Yesus yang terbesar ya. Saya tunjukkan ini aja. Matius. Baru Abraham sudah melihat kemuliaanku. Teman-teman bantu ayatnya di mana itu ya? Matius 28. Ayat 18. Oke. Perhatikan ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Perhatikan ya. "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Hal ini tidak terjadi kepada Abraham. Bahkan Abraham itu justru dipakai Tuhan menjadi alat untuk hadirnya Sang Mesias. Karena janji Tuhan kepada Abraham, Kejadian 12, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan menjadi berkat. Itu menunjuk kepada Mesias yang digenapi oleh Yesus. Jadi kalau ditanya apakah Yesus lebih besar dari Abraham? Ya saya katakan Yesus itu kan firman Allah. Firman Allah yang menciptakan seluruh semesta. Maka dia tentu lebih besar. Tetapi kalau kita berbicara kemanusiaan Yesus pun, atau keagungan kemesiasan Yesus, jelas. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Abraham tidak berkuasa di surga dan di bumi. Bahkan Abraham itu jatuh dalam dosa. Bahkan Abraham itu mengalami kematian. Di situ ya. Dan tetapi Yesus memang mati, mengalami kematian, tapi dia bangkit, naik ke surga, dan akan datang di hari zaman. Abraham tidak datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil, tetapi Yesus datang di akhir zaman sebagai hakim yang adil. Abraham tidak menyertai orang percaya sampai hari ini, sampai hari zaman, tetapi Yesus menyertai sampai akhir zaman. Jadi data-data ini sudah membuktikan bahwa Yesus tentu kebenaran yang pasti, kebesaran yang pasti, keagungan yang pasti. Seperti itu, bro. Oh ya, jadi dengan ayat-ayat tersebut yang disebutkan oleh Bang Erben menunjukkan bahwa Yesus lebih besar dari Abraham. Bukan hanya lebih besar, Abraham itu ciptaan Allah dari debu tanah, dibentuk Adam melahirkan. Jadi unsur manusia itu, sedangkan debu tanah itu kan diciptakan oleh firman. Yesus itu firman, milik apa firmannya sang pencipta, tentu bukan hanya lebih besar lagi, nggak bisa dibandingkan dengan Abraham. Karena jadi gini, kita melihat Yesus ini selalu dari dua sisi, kemanusiaan dan keilahiannya, bro. Berarti ini kan berkaitan dengan perikopnya, ya kan? Dimulai dari pembicaraan Yesus dengan orang Yahudi itu kan? Ya kan ayat ini, Yohanes 8 ayat 3-59 nih. Ya kalau dibaca Yohanes 8 ayat 35 semuanya ini lebih bagus lagi sebenarnya. Iya, makanya itu saya bilang berkaitan dengan perikop ini, kenapa secara tidak tegas aja Yesus menjawab kepada orang Yahudi itu ketika itu, bahwa aku lebih besar daripada Abraham. Ya kalau keinginan kita kan seperti itu, bro. Tetapi kan Yesus sudah menyatakan, apa yang dikatakan Yesus itu sudah cukup tegas kok bagi kami. Cuman bro mungkin ingin seperti kata-kata yang kita inginkan, nggak bisa, bro. Karena ini kan sudah peristiwa. Tapi apa yang dikatakan Yesus itu jelas, sudah cukup. Bahkan Yesus katakan di sini, ya lihat ini. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Itu sudah menegaskan bahwa Yesus jelas. Ya, jelas dia bukan dibandingkan dengan Abraham. Tidak ada bandingan. Karena dia datang dari Bapa. Firman jadi manusia. Di situ. Oke, lanjut dulu. Nanya berikut. Silakan ini Pak, tolong dibukakan mic-nya. Ya udah, oke nggak apa-apa lah nanti aja. Lanjut, silakan Bu Rifa. Silakan Rifa, silakan. Aduh, selamat malam semua. Mohon maaf ya, aku rada pilek. Ya, Nggak enak badan.
Mohon maaf Pak Antonius, tadi kita batal ya untuk diskusi karena aku lagi nggak enak badan. Kalau bertanya kan tidak membutuhkan energi ya. Jadi makasih aku udah diizinin bergabung buat nanya. Aku tertarik sama penjelasan Bang Erben. Sorry banget, mohon maaf. Pertanyaanku gini, Bang Erben tadi menjelaskan bahwa firman itu menjelma menjadi manusia. Benar ya Bang Erben ya? Firman mengambil rupa manusia atau menjadi manusia. Menjadi manusia. Kalau kita lihat di kitab Yohanes, pasal ke-1 ayat 14, di situ ayat itu menegaskan firman itu menjadi manusia. Nah berarti, bukan berarti. Apakah yang mati di tiang salib itu firman gitu ya? Berarti yang mati di tiang salib adalah firman, benar tidak? Yang mati di kayu salib adalah hakikat kemanusiaan Yesus. Karena firman Allah kekal, firman Allah tidak bisa mati. Saya suka memakai gambaran itu seperti pemahaman sekelompok orang Muslim yang coba mengatakan bahwa Quran itu firman Allah. Tetapi kita tahu bahwa Quran itu adalah kertas dan tinta. Jadi kertas dan tinta itulah yang bisa rusak. Tetapi kalimat-kalimat itu tidak. Jadi seperti itu gambaran yang bisa dipakai analoginya tentang Yesus. Jadi kemanusiaan Yesus yang memang berasal dari rahim Maria, itulah yang dapat mengalami kematian. Tetapi hakikat firman dalam dirinya, itu tidak bisa mati. Itu tetap kekal. Kan gini, firman itu menjelma menjadi manusia. Berarti manusia Yesus itu adalah firman. Itu benar tidak? Manusia Yesus itu firman menjadi manusia. Ada dua natur di situ. Dia firman tidak? Maksudnya yang manusia itu firman bukan? Itu dulu aku mau tahu. Yang yang firman itu yang mana sih? Yang manusia Yesus atau roh yang ada di dalam diri Yesus? Atau badan Yesus dengan roh sekaligus di dalamnya? Aku pengen tahu itu aja deh Bang Erben. Jadi gini, orang Kristen mempelajari tentang Yesus itu kan firman menjadi manusia. Jadi firman dan manusia itu menyatu di dalam tubuh Yesus, ya. Artinya makanya dikatakan bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa kami membedakan? Ya kemanusiaan Yesus itu memang dari rahim Maria. Tetapi kita tahu bahwa Maria perawan itu menegaskan bahwa memang dia adalah ilahi, dia adalah firman. Di situ. Jadi bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Kemudian roh Allah yang ada di dalam diri Yesus itu bagaimana korelasinya dengan firman-Nya menjelma ini? Karena firman ketika dia menjadi manusia, maka manusia Yesus itu adalah firman harusnya. Tapi aku nggak mau memaksakan ini ya, paradigma ini. Tapi kalau kita baca pas Yohanes 1 ayat 14 itu, firman menjadi manusia. Artinya manusia ini adalah firman. Tapi ketika aku tanya, yang mati ini adalah manusia, kenapa tidak disebut firman gitu loh Bang Erben? Makanya jadi gini ya, kalau orang Kristen itu kan belajar itu memahami secara utuh kalimat firman jadi manusia. Makanya firman dan manusia itu tidak kita pisah-pisahkan. Tapi memang bisa dibedakan dalam posisi kemanusiaan dan keilahian itu, tetapi tidak bisa dipisahkan. Di situ. Karena firman berdiam di dalam kemanusiaan Yesus, tetapi kemanusiaan Yesus itu juga adalah berasal dari firman. Tunggu. Firman berdiam di dalam diri Yesus. Bukankah yang menjadi firman itu menjadi manusia, bukan menjadi roh, Bang Erben? Ya kan firman itu menjadi manusia. Di dalam kemanusiaan itu ya firman itu ada. Berarti juga sekaligus roh yang ada di dalam dirinya Yesus itu juga firman. Ya beda lagi lah dengan roh. Nah, rohnya itu kan roh Allah. Nah, itu dia. Gini, sorry, analogi aku mungkin agak sedikit bukan maksud menghina ya, tapi ini begini pandangan aku kalau kita secara logika. Ini firman menjadi manusia nih. Nih, berarti yang daging itu kan jadi flesh kan, jadi daging. Berarti yang daging itu, yang mohon maaf yang ditusuk itu firman. Benar tidak? Enggak, yang ditusuk itu kemanusiaan Yesus. Sama nanti seperti ini. Kemanusiaan ini kan firman, bukan? Contoh. Kalau Quran itu orang yang mengatakan itu firman Allah, apakah ketika Quran itu ibaratnya dikoyak, berarti firman Allah koyak? Kan enggak juga. Ada definisi berbeda. Ini kan bukan ya, itu contoh menjawab. Ya itu contoh gambaran. Beda, ya kalau beda enggak masalah, tapi ya. Seperti itulah posisinya.
Enggak, Jadi gini, contoh, Abang ketika Erben juga. Quran ibaratnya dihina, apakah ikut firman dihina? Kan enggak juga. Jadi begini, kalau bicara tentang Al-Quran, mau bicara yang mana nih? Yang tertulis, yang disebutkan, yang dilafazkan, atau yang dibawa Jibril tanpa ada suara, tanpa tulisan? Kita nggak bahas itu, karena kita bukan bahas Ya Al-Quran, bukan aku saya yang kan ditanya. saya Kami kan hanya beda. kasih Ya. gambaran aja. Jadi Nggak, jadi gini, ada teman saya Muslim setuju dengan apa yang saya katakan. Tapi kalau Umi Rifa mungkin tidak setuju ya nggak masalah. Tapi teman saya itu ya nggak apa-apa. Menyamakan Yesus dengan Al-Quran saya tidak setuju. Iya, memang kalau Umi Rifa setuju ya beda repot juga. Tapi teman saya itu ketika saya jelaskan posisi Yesus kemanusiaannya dan keilahiannya agak mirip saya katakan dengan posisi kitab Quran yang adalah kertas dan tinta dengan kalimat-kalimat. Bawalah ini ke hadapan saya karena saya membaca di kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 firman menjadi manusia. Lalu ketika saya bicara bahwa yang ditusuk yang manusia itu adalah firman, kalian menolak. Itu aneh bagi saya gitu. Karena memang maju kena mundur kena, kalau dikatakan firman itu yang mati, maka bagaimana mungkin? Firman kan kekal kan begitu. Tapi faktanya firman itu menjelma menjadi manusia lalu dimasuki roh Allah gitu loh. Ya artinya gini, jadi gini Umi Rifa, menurut saya sudah jelas menyampaikan. Kalau Umi Rifa ibaratnya tidak dapat memahami, ya saya katakan itu wajar ya. Karena kalau Umi Rifa memahami, makanya saya nanya bisa nanti mengucapkan mungkin kita lanjutkan iman lagi rasuli, bukan pengakuan ada Rian mau nambahkan. Oke, silakan teman yang lain, silakan. Saya sudah cukup. Mungkin saya akan continue lagi pertanyaan saya soalnya. Silakan Bro Ade, silakan Bro, cukup dulu.